Kitano yang tak sengaja berpapasan dengan Haruka, memanggil gurunya dengan wajah tak percaya. Haruka hanya berdiri diam, memperhatikan Kitano tanpa sepatah kata. Dalam hati, Kitano merasa lega, karena Haruka tampak baik-baik saja. Namun tiba-tiba, Haruka kehilangan keseimbangan, seolah hendak pingsan dan jatuh. Panik, Kitano langsung berlari menghampiri sambil mengeluarkan teriakannya yang khas. Kesadaran Haruka langsung kembali setelah mendengar suara teriakan Kitano. Haruka menjajakan kakinya mantap untuk menopang tubuh. Sadar, ia tak boleh menghabiskan waktu dengan terus-terusan pingsan. Ia mencoba condong ke depan, tapi justru kepalanya menghantam Kitano yang sudah berdiri tepat di hadapannya. Keduanya jatuh terduduk. Haruka memegang kepalanya kesakitan. Sementara Kitano buru-buru meminta maaf, menegaskan ia tak bermaksud begitu. Tiba-tiba sebuah tamparan mendarat di wajah Kitano. Dengan tegas Haruka menuntut jawaban. Apa yang sebenarnya Kitano lakukan dan apa yang dipikirkannya. Kitano menjawab pelan. Ia tadi melihat Haruka hampir pingsan dan mencoba untuk menangkapnya. Namun Haruka membantah, menegaskan bukan itu yang ia maksud. Tatapannya tajam, ia menuntut jawaban. Kenapa Kitano ada di sekolah saat sedang diskurs? Kitano terdiam, menyadari kesalahannya. Ia berusaha memberi penjelasan, tapi Haruka segera memotong. Suaranya keras. Kenapa Kitano justru membuat situasi semakin buruk di masa sekorsnya? Apa yang sebenarnya ada di kepalanya? Namun kemudian, Haruka menunduk. Wajahnya muram. Dengan suara bergetar ia meminta maaf pada Kitano karena tak bisa menyelamatkannya lagi. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Semua ini terjadi karena ia tak cukup kuat. Dengan kekuatan yang ia miliki sekarang, ia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kitano hanya menatapnya kebingungan. Haruka melanjutkan ucapannya. Memang mudah menjauhkan orang-orang yang tidak sependapat denganmu. Aku mengerti. Itu bisa membuat kelompokmu terlihat kompak dan teratur. Tapi, bukankah itu berarti kau akan terus menjadi orang jahat? Apa orang jahat memang tidak punya pilihan lain dalam hidup? Apa tidak ada cara untuk menyelamatkanmu? Apa kau sadar betapa berbahayanya menjaga pendirian diri sendiri dengan menyingkirkan orang-orang yang punya keyakinan berbeda? Apa kita benar-benar boleh begitu saja membuang orang yang tidak kita pahami, seolah-olah kita lebih baik dari mereka? Kitano hanya bisa terdiam mendengar keluh kesah gurunya. Haruka ingin melanjutkan ucapannya, tapi Kitano memotong, mengatakan bahwa Haruka tampak baik-baik saja. Perkataan itu membuat Haruka bingung. Ia bertanya, kenapa? Kitano menjelaskan bahwa sejak Haruka pingsan kemarin, ia sama sekali belum melihatnya lagi. Dirinya benar-benar khawatir dengan keadaan Haruka. Haruka terdiam mendengar itu. Dalam hati ia bertanya-tanya, benarkah Kitano benar-benar mengkhawatirkannya? Namun ia tak langsung percaya. Ia menenangkan diri, mencoba terus berpikir, karena cepat atau lambat, ia akan menemukan jawaban yang masuk akal. Menurut Haruka, Kitano seharusnya hanya peduli pada dirinya sendiri, jadi tak mungkin ia benar-benar khawatir kepadanya. Haruka tampak ragu, tapi akhirnya mencoba memastikan pada Kitano bahwa ia tidak mengerti apa yang sebenarnya Kitano maksud tadi. Namun Kitano malah menyinggung tangan Haruka yang terluka. Haruka mengangkat tangannya sambil berkata bahwa itu tidak apa-apa. Ia hanya tak sengaja melukainya karena pecahan cangkir kopi. Kitano yang mendengar hal itu merasa lega, lalu berkata bahwa ia senang mengetahui Haruka baik-baik saja. Haruka heran, ia menatap tangannya yang terluka. Baru saat itu ia sadar, akar dari semua masalah berawal dari sini. Ia pun memutuskan untuk bertanya langsung pada Kitano. Haruka memanggil nama Kitano. Ia berkata, sebagai guru, ia ingin percaya pada muridnya sebaik mungkin. Tanpa adanya kepercayaan, mustahil ada ikatan antara guru dan murid. Kitano pun mengangguk setuju dengan hal itu. Haruka melanjutkan, menurutnya,
Kepercayaan saja tidak cukup untuk membentuk ikatan. Apakah seorang murid mendapat kepercayaan atau tidak? Itu bergantung pada dirinya sendiri. Karena itu, ia akan mengajukan satu pertanyaan langsung dan meminta Kitano menjawab dengan jujur. Wajah Kitano tiba-tiba berubah serius, seolah siap menjawab pertanyaan itu. Haruka menegam. Dengan ragu ia sempat menyinggung tangan kirinya yang terluka. Namun tatapan Kitano yang tajam menanti kelanjutan pertanyaannya, membuat Haruka terdiam kaku. Akhirnya, Haruka mengurungkan niatnya. Ia berkata agar Kitano melupakan saja hal tadi. Dalam benaknya, Haruka benar-benar tak berani menanyakan hal itu secara langsung. Jika ternyata bukan Kitano pelakunya, ia takut Kitano akan tersinggung. Namun, jika Kitano justru menjawab dengan senyum dan mengaku bahwa ia yang melakukannya, Haruka merasa itu mungkin akan menjadi hal terakhir yang ia lihat dalam hidupnya. Melihat Haruka bergumam sendiri, Kitano merenung apakah gurunya baik-baik saja. Rautnya menunjukkan kekhawatiran. Haruka benar-benar tampak tidak sehat. Haruka mengangkat kepala, menyuruh Kitano pulang untuk hari itu juga. Bila guru lain melihat Kitano ada di sekolah, maka ia akan terkena masalah yang lebih besar. Kitano menurut. Ia berpamitan singkat, lalu berbalik pergi. Haruka masih terduduk lemas, mengangguk menjawab pamitnya. Saat Kitano pergi, Haruka menghela napas panjang, merasa sedikit lega. Di dalam benaknya, ia masih tak bisa memahami Kitano. Ia lalu menyalahkan diri sendiri, berpikir bahwa ia mungkin tak cocok menjadi pembimbing bagi siswa yang bermasalah, bila dirinya sendiri tak mampu memahami mereka. Tubuh Haruka semakin lemas. Ia berusaha terjaga dengan tekad yang tersisa. Namun percakapan panjang tadi justru membuatnya kehilangan tenaga. Tubuhnya miring, hampir terjatuh pingsan. Tanpa disangka, Kitano berhasil menangkapnya. Haruka terkejut, menatap murid itu dengan bingung. Kitano yang panik menanyakan keadaannya, menyuruhnya bertahan. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari jalan keluar. Berpikir untuk membawa gurunya ke ruang kesehatan. Haruka hanya menatap dalam diam, lalu akhirnya berkata diri bahwa dirinya baik-baik saja. Kitano tak langsung percaya. Ia mendesak gurunya untuk mengecek keadaan ke ruang kesehatan agar lebih pasti. Namun Haruka justru bertanya, kenapa Kitano masih di sini? Dengan polos Kitano menjawab bahwa ia melihat gurunya hampir pingsan lagi. Jadi ia kembali. Ia pun kembali meminta Haruka untuk segera pergi ke ruang kesehatan. Haruka terdiam heran, karena tadi Kitano sudah berpamitan dan pergi menjauh. Sementara itu Kitano terus mengungkapkan kekhawatirannya, memohon agar Haruka memeriksa keadaannya. Hal itu membuat Haruka semakin bingung, hatinya mulai goyah. Melihat Kitano yang terus bersikeras, Haruka mulai berpikir, apakah ia benar-benar sedang mengkhawatirkannya? Namun keraguan masih menahannya. Menurutnya hal itu tidak mungkin. Ia kemudian mengangkat kepalanya, menatap Kitano, lalu berkata bahwa ia akan bicara jujur. Haruka mengaku bahwa dirinya berasal dari komite pendidikan. Lebih tepatnya, ia adalah bagian dari tim elit konselor khusus. Tim itu biasanya menerima permintaan dari sekolah-sekolah seperti Heikiko dan mengirimkan guru seperti dirinya untuk menyelesaikan masalah. Sebagian besar permintaan itu berhubungan dengan rehabilitasi siswa bermasalah yang sulit diatasi dengan cara biasa. Kitano hanya menjawab singkat, "Oke." Jawaban itu membuat Haruka heran. Ia menatap Kitano dengan ragu, lalu bertanya, "Hanya itu saja yang ingin kamu katakan?" Kitano malah balik bertanya, "Well, kamu adalah seorang guru kan?" Namun Haruka justru menegaskan bahwa tugasnya adalah menangani para berandalan terburuk. Karena itu, menurutnya, ia tidak berada di posisi untuk dikhawatirkan Kitano. Baginya, ia adalah guru yang seharusnya Kitano lawan. Kitano terdiam, tak sepenuhnya mengerti ucapan gurunya. Dengan mantap ia menimpali, "Jadi, yang ingin Haruka katakan bahwa kamu adalah seorang guru konselor, bukan?" Namun Haruka membantah, menegaskan dirinya adalah guru konselor khusus. Kitano hanya menanggapinya ringan, mengatakan itu terdengar sama saja.
Baginya, Haruka tetaplah Haruka, dan dirinya tetaplah dirinya. Jika Haruka terlihat sakit dan hampir pingsan, tentu saja ia akan merasa khawatir. Haruka terdiam, tak menyangka kalimat itu keluar dari mulut Kitano. Ia sempat terbata. Namun Kitano segera menambahkan bahwa sejak kemarin, ia melihat gurunya tampak murung. Menurut Kitano, Haruka terlihat marah, menangis, hingga pingsan, seolah sedang menanggung banyak masalah. Dari matanya, Haruka tampak membawa beban emosional yang begitu berat dan menyakitkan, seakan siap menghancurkannya. Dengan wajah ceria, Kitano menegaskan bahwa ia tak tahu seluruh situasinya. Meski begitu, ia yakin satu hal, Haruka tak seharusnya menanggung semuanya seorang diri. Baginya, kekuatan sejati justru lahir ketika seseorang menggabungkan kekuatannya dengan orang lain. Haruka mendengar penjelasan Kitano dengan mata berbinar, seakan tersadar akan sesuatu. Kitano baru menyadari ucapannya sendiri, buru-buru meminta maaf karena tak bermaksud menceramahi gurunya. Haruka tetap terdiam sejenak, lalu berkata bahwa Kitano benar-benar misterius. Menurutnya, Kitano berbeda dari anak-anak nakal yang pernah ia temui bertahun-tahun, atau mungkin sama. Hanya saja dirinya yang tak pernah benar-benar menyadarinya. Dengan senyum tulus, Haruka mengakui bahwa perkataan Kitano mungkin ada benarnya. Ia pun menghela nafas lega, sadar masih ada pekerjaan penting yang menantinya. Haruka meneguhkan tekadnya, mulai saat ini, ia akan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bisa ia lakukan. Ia tidak bisa begitu saja mengeluarkan berandalan baik seperti ini. Ia akan berusaha sebaik mungkin dan berharap ada perubahan nyata. Kitano yang mendengar itu sempat kebingungan, namun Haruka segera berpamitan, menegaskan bahwa ia akan mencoba yang terbaik. Ia pun berjalan pergi, meninggalkan Kitano yang masih berdiri di tempat. Dari kejauhan, Kitano bergumam, menduga betapa beratnya menjadi seorang guru. Ia tidak benar-benar tahu apa yang akan dilakukan Haruka, tetapi ia berharap semuanya berjalan lancar. Meski begitu, dalam benaknya tersisa pertanyaan, siapa sebenarnya berandalan yang terus-menerus Haruka sebut? Guru botak yang baru kembali ke ruang BK terkejut melihat ruangannya berantakan. Ia langsung menanyakan pada Kishida apa yang terjadi. Kishida yang masih panik, hanya bisa menyebut bahwa ini ulah Kitano. Kitano ada di sini. Wajah guru botak tampak dingin, tak percaya dengan ucapannya. Ia kembali menegaskan, seperti yang sudah ia katakan sebelumnya, bahwa tak mungkin Kitano ada di sekolah. Namun Kishida bersikeras, dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Ia bahkan bersumpah demi Tuhan, bahwa Kitano benar-benar datang ke sini untuk membunuh mereka. Guru botak menyuruh Kishida diam, dan mulai menjelaskan. Namun Kishida langsung memotong. Menurutnya, Kitano tak mengerti apa itu akal sehat. Logika dan alasan adalah hal yang asing baginya. Guru botak membantah, tapi Kishida tetap ngeyel, menegaskan bahwa Kitano memang orang seperti yang ia sebutkan. Tiba-tiba seseorang masuk dan terkejut melihat kondisi ruang BK. Takehisa berseru heran, bahkan menyindir. Apakah badai baru saja menghantam tempat ini? Sekarang perhatian guru botak dan Kishida sontak tertuju pada Takehisa. Guru botak langsung menegurnya, mengingatkan bahwa seharusnya Takehisa ada di kelas. Namun Kishida yang masih panik justru memotong. Buru-buru menanyakan pada Takehisa, apakah Kitano datang ke sekolah hari ini? Takehisa bingung dan balik bertanya, bukankah mereka berdua yang sudah menjatuhkan skor pada Kitano? Mengapa tiba-tiba mereka bicara omong kosong seperti ini? Kishida yang masih panik menegaskan, yang ia ingin tahu hanyalah, apakah Kitano melanggar skorsnya dan datang ke sekolah? Takehisa menjawab tidak tahu, mungkin saja ucapnya singkat. Jawaban itu sontak membuat Kishida terperanjat, bertanya apa maksud sebenarnya dari ucapan tersebut. Takehisa pun mulai bercerita. Menurutnya, Kitano bersikap agak aneh dari kemarin. Ia sempat mengatakan ingin membunuh orang yang telah menjatuhkan skor kepadanya. Dengan muka datar, Takehisa menakut-takuti mereka. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi kalau dia marah, katanya. Ia menambahkan bahwa Kishida dan guru botak seharusnya sudah pernah mendengar berita tentang sekolah lama Kitano, di mana 1 atau 2 guru dikabarkan menghilang.
Mendengar itu, keduanya sontak terdiam. Kishida tak langsung percaya. Ia menuding Takehisa jangan berbohong. Namun Takehisa hanya merespons dengan tenang, tidak menyangka kalau mereka berdua benar-benar belum mengetahuinya. Dengan wajah serius, ia menegaskan bahwa dirinya tidak berbohong. Ia menyuruh mereka mengeceknya sendiri. Cari saja koran untuk periode itu, katanya. Kalian akan langsung menemukannya. Nama Kitano dan sekolah lamanya ada di baris utama koran. Kishida dan guru watak hanya bisa menganga ketakutan mendengar kabar itu. Takehisa lalu pergi meninggalkan mereka, sambil berucap berharap semoga mereka masih bisa bertemu lagi esok hari. Keduanya hanya terdiam, memandangi punggung Takehisa yang menjauh. Di tempat lain, Ryoko bertanya pada Ikuno, apakah rencana mereka akan berhasil? Ikuno hanya menjawab, jika mendorong tidak berhasil, maka coba untuk menarik. Bukan berarti mereka akan menganggap serius hanya dengan memberi penjelasan yang serius. Tak lama, Takehisa datang dan berkata bahwa ia sudah menyampaikan pesannya. Namun dengan raut ragu ia bertanya, apakah itu benar-benar ide yang bagus? Ia sendiri tak yakin, apakah yang ia katakan tadi adalah langkah yang pintar. Ikuno hanya menjawab bahwa rapat akan diadakan siang ini. Mereka tidak punya waktu atau keinginan untuk mencari koran di perpustakaan. Baginya, itu hanya akan menjadi artikel yang mereka harap tidak pernah mereka lihat. Yang perlu dilakukan hanyalah menambahkan sedikit kredibilitas pada cerita tersebut. Ryoko kembali bertanya, apakah itu akan berhasil? Ikuno sendiri ragu, namun menjelaskan bahwa selama Kishida dan guru botak tidak mau mempertaruhkan nyawa hanya untuk mengeluarkan satu orang murid, seharusnya rencana itu bisa berhasil. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa tidak mengubah fakta, mereka sedang mengambil resiko besar kali ini. Takehisa menatap Ikuno dengan tajam. Menyadari sorotan itu, Ikuno segera berkata, sesuai keinginanmu. Takehisa tertegun bingung dengan maksudnya. Ikuno lalu menjelaskan dengan tenang, jika mereka gagal, ia siap menerima balasan apapun yang akan dilakukan Takehisa. Ia sudah menyiapkan dirinya untuk itu. Takehisa hanya mendecakkan lidah. Dengan dingin ia menegaskan, dirinya lah yang mengambil alih dan bertindak. Dan ia tak akan memaksakan semua ini pada Ikuno. Bel sekolah berbunyi, menandakan waktu istirahat makan siang. Pengumuman terdengar di seluruh penjuru sekolah, memberitahukan bahwa meeting akan diadakan siang ini, dan meminta semua guru untuk hadir di ruang meeting. Haruka terlihat sudah siap untuk menghadapi kepala sekolah, namun yang belum pasti adalah langkahnya. Apakah ia akan melindungi Kitano, atau bersaksi jelek agar Kitano dikeluarkan?